Semua mata tersudut pada Raja Ampat. Raja Ampat yang biasa kita kenal sebagai salah satu surga wisata alam Indonesia, yang bukan hanya warga lokal saja bisa menikmatinya, tetapi turis mancanegara ramai-ramai berkunjung di Raja Ampat. Tapi sayangnya guys, kini berada di ambang krisis karena ada penambangan nikel di sana dan merusak alam yang ada di sekitarnya. Lalu muncullah pertanyaan, kan penambangannya itu jauh dari pusat wisata, kenapa mesti dipermasalahkan? Oke, sekarang mungkin jauh dari pusat wisata, sekitar 22 km. Tapi siapa yang bisa menjamin di masa yang akan datang itu tidak bergeser di sekeliling pulau-pulau sekitarnya? Dan itu tambang pasti bergeser, nanti pulau-pulau sekitarnya ikut tergerus. Jadi tugas kita sekarang adalah menjaganya. Beberapa perusahaan tersebut ada PT Nikel, anak perusahaan dari PT Antam yang sudah beroperasi sejak 2015. PT Anugerah Surya Pratama yang merupakan anak perusahaan dari investor asal Cina. Dan juga ada PT Rayon Perkasa, ada PT Sejahtera, dan ada PT Nurham. Perusahaan ini beroperasi aktif meskipun banyak dari mereka belum memiliki dokumen lingkungan yang lengkap dan kuat. Lalu izin-izin ini siapa yang mengeluarkan? Menurut kalian siapa? Dan diduga melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang melarang pertambangan di pulau kecil dengan ekosistem yang sensitif. Yang lebih mengejutkannya lagi, Menteri Lingkungan Hidup sendiri mengakui bahwa PT Gagnikel dan 12 perusahaan lainnya memang diberi hak khusus untuk menambang di kawasan Raja Ampat. Itu menurut kalian pendapatnya kayak gimana? Silakan komen-komen di YouTube ini. Dan meskipun seluruh wilayah Raja Ampat secara resminya itu masuk di kawasan hutan lindung, dan juga undang-undang kehutanan sebenarnya ya melarang aktivitas tambang secara terbuka di kawasan Raja Ampat. Namun pengecualian nih dibuat berdasarkan aturan yang lain oleh pemerintah kita, sehingga tambang terus beroperasi di bawah kawasan PT Gagnikel. Pada acara Hot Room, Hotman Paris menanyakan kepada Bupati Raja Ampat dan DPR, kalau udah kayak gini, siapa yang bersalah? Menurut Hotman Paris bertanya kepada Bupati dan DPR, apakah pemerintah dahulu atau pemerintah yang sekarang? Mereka tidak bisa menjawab. Mereka malah hal dengan alasan yang lain. Padahal Hotman Paris menegaskan, ayo dong berani jawab. Ini kan masalah hukum. Tapi mereka tidak berani menjawab. Jadi kalian bisa menilai sendirilah kualitas dari pemimpin kita. Kalau dilihat dari sudut pandang ESG, Environmental, Social, and Governance, maka kasus Raja Ampat seharusnya menjadi peringatan keras tentang bagaimana investasi yang tidak etis bisa menghancurkan nilai-nilai yang lebih besar dari sekedar keuntungan ekonomi. Kalau dilihat dari segi environmental atau lingkungan, kehancuran yang terjadi di Raja Ampat ini bukan sekedar isu tambang atau pencemaran air saja, tapi kita lagi ramai-ramai menyaksikan penurunan salah satu ekosistem laut yang paling kaya di dunia. Bayangin, kita punya ekosistem yang paling kaya di dunia, tapi tidak bisa menjaganya. Itulah sebuah kerugian. Terumbu karang yang menjadi penopang keanekaragaman hayati laut kini terancam punah karena pengendapan dan limbah tambang. Padahal Raja Ampat adalah rumah bagi lebih dari 550 spesies terumbu karang dan ribuan spesies ikan di sana. Kerusakan terhadap ekosistem ini tidak bisa dianggap ringan. Ini adalah sebuah kehancuran permanen yang dugaannya terus merambat dari laut ke darat, dari spesies ke manusia, kalau tidak bisa dihentikan. Kalau dilihat dari aspek sosial, tambang nikel di Raja Ampat ini telah menciptakan ketegangan struktural antara masyarakat lokal dengan negara dan korporasi. Proyek-proyek tambang masuk tanpa proses partisipatif. Masyarakat hanya dijadikan objek tontonan
diukur lalu disingkirkan. Bahkan yang lebih menyakitkannya lagi, ketika masyarakat lokal menolak dan melawan, mereka kerap dilabeli sebagai penghambat pembangunan. Inilah bentuk kolonialisme modern. Kekayaannya diambil, masyarakatnya dikesampingkan. Miris memang, tapi inilah yang terjadi. Kalau dilihat dari aspek tata kelola atau governance, kita bisa melihat jelas bagaimana sistem pengawasan lingkungan dari regulasi perizinan ini di Indonesia masih melemah. Korupsi dan seringkali tunduk pada kepentingan ekonomi jangka pendek. Pemerintah pusat dan daerah saling lempar tanggung jawabnya, sementara izin-izin tetap dikeluarkan tanpa dasar yang kuat dan konsisten. Beberapa perusahaan bahkan masih beroperasi meskipun wilayah ini, wilayah tambangnya berada di kawasan konservasi atau jelas-jelas pulau kecil yang dimana itu dilarang oleh undang-undang. Kabar baiknya guys, alhamdulillah Presiden Prabowo sudah mencabut 4 izin tambang. Namun yang paling besar, PT Gag Nikel justru tetap beroperasi dengan alasan memiliki kontrak karya yang lebih tua dan legal. Apa iya gitu Pak? Padahal makan faktanya berbeda ya. Padahal faktanya nih, Pulau Gag kan termasuk pulau-pulau kecil yang nggak boleh ditambang. Dan itu beresiko pencemaran air, gangguan ekosistem laut dan darat, berdampak ke masyarakat adat dan biota laut di lingkungan sekitarnya. Di media sosial, gelombang penolakan juga terus meluas. Hashtag seperti Save Raja Ampat dan Papua bukan tanah kosong menjadi trending nomor 1. Banyak anak muda yang menyuarakan kekecewaannya karena Raja Ampat bisa saja rusak karena tambang sebelum mereka sempat melihatnya secara langsung. Bahkan saya pun belum pernah ke sana. Namun di tengah protes itu semua, dugaan saya ada propaganda karena muncullah video yang menunjukkan beberapa warga Pulau Gag menyambut Menteri ISDM dan mendukung tambang. Mereka mengklaim bahwa tidak ada kerusakan lingkungan dan tambang justru membantu ekonomi mereka. Lalu pemerintah pun memberikan respon. Menteri ESDM menyatakan tidak ada masalah besar di PT Gag Nikel. Pernyataan ini langsung dipatahkan oleh masyarakat di sana. Mereka bukan dari bagian kami. Mereka siapa? Itulah kata masyarakat di sana, dan muncullah pernyataan Bahlil adalah pembohong. Pertanyaannya sekarang, apakah kita rela kehilangan Raja Ampat hanya demi menambang nikel yang suatu saat akan habis? Kalau kalian lihat YouTube-nya Ferry Irwandi, di situ Raja Ampat bisa naik ekonominya tanpa menghancurkan. Atau kita bisa memilih untuk menjaga warisan alami ini agar tetap bisa dinikmati generasi mendatang. Suara kita hari ini menentukan masa depan Raja Ampat. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Mari kita bertindak.